Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Apa kabar Anda semua? Doa saya kiranya Anda sehat dan bahagia. Syukur kepada Allah, saya Liana Pujiastuti dapat menjumpai Anda kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini Sabtu 15 Juli 2023. Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Allah, memohon bimbingan Roh Kudus dalam memahami firman-Nya dan agar dapat menaatinya. Syukur kepadamu ya Bapa untuk kasih setiamu yang selalu baru tiap hari. Saat ini kami datang kepadamu memohon agar Roh Kudus mengarahkan hati kami kepadamu, kepada firman-Mu. Bantulah kami memahami firman-Mu dan menaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan hari ini bertajuk Duri dalam Daging. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Nas kita ayat 9 demikian bunyinya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sudah 3 kali Paulus berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Alih-alih mengabulkan permintaan Paulus, Tuhan malah berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Para penafsir berpendapat bahwa utusan iblis yang menggocoh Paulus sehingga Paulus merasakannya bak duri dalam daging itu terkait dengan penglihatannya. Lalu bagaimana respon Paulus terhadap Tuhan? Pada ayat 9 selanjutnya kita mengetahui responnya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Untuk sampai pada kesimpulan itu, pasti Paulus melewati pergumulan yang tidak mudah. Saudara, dapatkah Anda merasakan pergumulan Paulus? Pernahkah Anda mengalami masalah di mana tidak ada jalan keluar? Sebut saja sebagai contoh penyakit atau kecacatan yang tak bakal sembuh yang harus ditanggung seumur hidup, atau kehilangan seseorang atau sesuatu yang sangat berharga yang tidak mungkin didapat kembali, atau masalah finansial yang membelit, atau masalah keluarga yang tak kunjung usai. Mengalami berbagai peristiwa kehidupan yang menyedihkan, mengecewakan, dan menyakitkan, dengan mudah iman kita tergerus. Iman kita diruntuhkan dan arah hidup kita melenceng. Tetapi saat-saat seperti itu sesungguhnya dapat menjadi saat di mana iman kita diperbarui, saat di mana kita mempercayai kasih setia Allah dengan kacamata baru. Kita dapat membuka lembaran baru dengan mempercayai janji-janjinya dengan persepsi baru. Dan semua itu hanya bisa kita lakukan ketika kita memfokuskan kembali pandangan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus yang dapat memberi kita iman dan pengharapan. Segala macam pencobaan, masalah, penderitaan diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita pasti ada tujuannya.
Salah satunya adalah seperti yang disaksikan sendiri oleh Paulus, yaitu agar dia tidak menjadi tinggi hati. Saudaraku, apakah Anda memiliki duri dalam daging? Apakah saat ini Anda masih bergumul untuk menerima hal itu sebagai bagian dari rencana Allah? Atau apakah Anda telah dapat menyesuaikan diri dan menerimanya? Bagaimanapun juga, jangan putus asa. Allah yang maha bijak dapat menggunakan segala sesuatu, termasuk duri dalam daging kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mengakhiri renungan ini, izinkan saya mengutip pernyataan Charles Ringma, Professor of Missions and Evangelism at Regent College, bahwa sumber daya terbesar yang dapat kita gunakan dalam merespon kesusahan dan penderitaan adalah kekuatan dari Sang Hamba yang menderita, Tuhan Yesus Kristus, yang menanggung penderitaan dan dosa kita untuk menebus dan membebaskan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami kalau sering mengeluh, menggerutu, bahkan marah atas duri-duri masalah, kesulitan, penderitaan dalam hidup kami. Berilah kami sudut pandang yang baru dalam melihat masalah-masalah hidup kami, sehingga kami bisa melihatnya dalam iman, bahwa persoalan-persoalan hidup kami dapat mendatangkan kebaikan bagi kami, dan pada gilirannya kami dapat mensyukurinya. Kami tahu betapa sulitnya kami dapat sampai pada pemahaman ini, tetapi kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara, selamat mengarahkan hati kita kepada Juru Selamat kita dalam mengarungi kehidupan ini.